Sabar. Kata sabar dengan berbagai derivasinya disebut dalam Al-Quran sebanyak 103 kali yang tersebar di 45 surah. 40% dari keseluruhan surah Al-Quran yang berjumlah 114. Di 93 ayat, terkadang dalam suatu ayat terulang kata tersebut 2 kali. Banyaknya jumlah ayat yang berbicara tentang sabar ini telah mendapat perhatian para ulama terdahulu seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dan Abu Talib Al-Maliki dalam kitab Qutul Qulub. Al-Makki misalnya berkomentar, tidak ada sebuah perilaku yang disebut Allah dengan jumlah bilangan besar kecuali sabar. Al-Makki tidak berlebihan tingginya perhatian Al-Quran terhadap sabar, karena sifat ini memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan merupakan sebuah keharusan bila seseorang ingin mencapai derajat yang tinggi dalam hidup, baik secara materi maupun maknawi, dalam kapasitas sebagai individu maupun sebagai bagian dari dalam masyarakat. Seorang petani tidak akan menuai tanamannya bila ia tidak sabar dalam bekerja dan menunggu hasil sejak dari menebar bibit. Tanpa kesabaran, seorang pelajar juga tidak akan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Hampir semua sejarah orang-orang besar selalu diwarnai oleh ketekunan dan kesabaran. Merindukan kesuksesan tanpa dibarengi kesabaran hanyalah seperti berenang di daratan dan terbang tanpa sayap. Seseorang datang kepada Ibnu Sirin, ulama yang dikenal pandai menakwil mimpi dan mengutarakan mimpi yang dialaminya. Dikatakan dia bermimpi bisa berenang tanpa air dan terbang tanpa sayap. Seketika Ibnu Sirin menjelaskan, Anda orang yang banyak bermimpi dan bercita-cita meraih sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Jika kesuksesan di dunia membutuhkan kesabaran, apalagi kesuksesan di akhirat. Sebab jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah. Abu Talib Al-Makki mengatakan, ketahuilah sabar merupakan sebab masuk surga dan terhindar dari neraka. Dalam riwayat dikatakan, jalan ke surga dipenuhi hal-hal yang sulit dan tidak mengenakan, dan jalan menuju neraka dipenuhi syahwat dan hal-hal yang menyenangkan. Untuk bisa masuk ke surga sebagai seorang mukmin harus bersabar menghadapi kesulitan dan menahan diri dari hawa nafsu. Sabar menjadi sangat penting bagi manusia karena hidup manusia sejak ia diciptakan selalu penuh tantangan. Al-Quran memberi gambaran kesulitan yang dialami manusia sejak awal melalui ungkapan dalam firman-Nya, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Balad 4. Kata kabad dalam bahasa Arab, seperti dikemukakan Al-Asfahani, seorang pakar bahasa Al-Quran, bermakna kesulitan. Satu hal yang menurutnya mengisyaratkan bahawa kehidupan manusia diciptakan tidak terpisah dengan kesulitan dan penderitaan. Bila tidak dihadapi dengan usaha menembus segala rintangan
dan tantangan. Para penyusun tafsir Al-Muntakhab menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sulit dan payah sejak lahir sampai akhir ayatnya. Sulit dan payah dialami karena awal kehidupannya diliputi gabungan antara perasaan senang dan menderita. Senang karena menyambut kedatangan bayi dan menderita karena sang ibu melahirkan dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Menurut Imam Al-Khazin mengutip dari Ibnu Abbas, sulit dan payah itu dialami ketika masih dalam kandungan, saat melahirkan, menyusui, menyapih, mengarungi kehidupan, dan saat kematian. Tidak ada makhluk Allah yang mengalami penderitaan melebihi penderitaan yang dialami manusia, padahal ia juga diciptakan dalam keadaan lemah. An-Nisa 28. Sabar menghadapi tantangan lebih sangat dibutuhkan lagi oleh orang-orang yang beriman, sebab musuh mereka selalu ada. Balasan syurga yang akan mereka terima nanti mempunyai harga yang harus dibayar, bukan gratisan. Dahulu ketika Islam baru pertama kali muncul dan berkembang di Mekah, para pemeluk Islam mengalami siksaan dan cobaan yang luar biasa. Saat itu Al-Quran menghibur mereka dengan mengatakan bahwa penderitaan merupakan harga yang harus dibayar untuk sebuah keimanan. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut 2:3. Ketika berada di Madinah, di saat perkembangan Islam semakin pesat dan satu persatu kejayaan mereka peroleh, Al-Quran juga mengingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Al-Baqarah 214. Ujian kesabaran melalui berbagai penderitaan dan cobaan itu saat itu sangatlah penting, bukan hanya untuk mendidik dan menempa jiwa umat Islam, tetapi juga mengetahui siapa di antara mereka yang betul-betul beriman secara lahir dan batin, dan siapa yang beriman untuk kepentingan sesaat. Bukankah untuk memilah antara emas dan yang bukan seorang pengrajin atau penambang
perlu membakarnya dengan api yang panas. Demikianlah pula kualitas keimanan seseorang dapat diukur melalui sikapnya dalam menghadapi berbagai penderitaan dan cobaan. Selain itu, bagi seorang mukmin, cobaan demi cobaan yang dialami dan dihadapi dengan kesabaran akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dalam salah satu hadis, Nabi bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Tidak ada musibah yang dihadapi manusia yang berupa penderitaan, sakit, menahun, kegelisahan, kesedihan, sesuatu yang menyakitkan, kegundahan, sampai pun duri yang mengenai seseorang, kecuali Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dengan itu semua.